Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan, serta teman kelas yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam. Semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini topik yang akan kami bahas yaitu tentang bunga. Saya Widya Puspita Rahmah, NIM 2003-1171, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Aljannah Rizka, yang kedua ada Avicenna, yang ketiga ada Putri Wulandari, dan ada Rofi Permatasari. Baiklah, kami akan menampilkan hasil presentasi kami. Yang pertama tentang morfologi bunga sampai variasi bunga akan dijelaskan oleh Aljannah Rizka. Kepada Saudari Aljannah Rizka dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan. Morfologi bunga. Bunga merupakan bagian tanaman yang terbentuk dari modifikasi daun dan batang. Perubahan ini terjadi karena adanya sejumlah enzim yang dirangsang oleh hormon tumbuhan tertentu. Pembentukan bunga dikendalikan secara genetik dan sangat tergantung dari kondisi lingkungan di sekitarnya. Misalnya, suhu, lama pencahayaan, dan ketersediaan air, serta kondisi tanah. Seperti pada tanaman lainnya, tidak semua bunga mampu hidup di semua iklim. Pada umumnya, bunga akan menjadi bentuk dan bagian-bagian yang sama simetris. Berdasarkan bentuknya, bunga terbagi menjadi dua, yaitu yang bentuknya seperti bintang atau simetri radial disebut dengan aktinomorf. Kedua adalah simetri cermin atau zigomorf. Namun, bunga terbentuk aktinomorf adalah yang paling sering dijumpai. Bunga akan disebut sempurna bila memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin wanita berupa putik. Maaf, ini salah ya, maksudnya ini alat kelamin betina berupa putik dalam satu organ. Bunga yang memiliki keduanya disebut sebagai hermafrodit atau bunga banci. Bunga akan disebut sebagai bunga lengkap bila memiliki bagian utama bunga yang terdiri dari 4 bagian, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, alat kelamin jantan, dan alat kelamin betina. Variasi bunga. Pada bunga C. morifolium ramat terdapat variasi morfologi, yakni pada warna bunga pita, jumlah helaian bunga pita, jumlah lapisan bunga pita, bentuk bunga pita, ujung bunga pita, jumlah bunga tabung, posisi bunga tabung terhadap cakram, diameter puntung bunga, panjang helaian bunga pita, lebar bunga pita, diameter piringan dasar atau daun pembalut, bentuk cakram, dan diameter pangkal cakram. Bunga C. morifolium ramat memiliki persamaan karakter, yakni pada tepi bunga pita, warna daun pembalut, perlekatan antar daun pembalut, ujung daun pembalut memiliki selaput bening, jumlah lapisan daun pembalut, warna mahkota bunga tabung, putik yang bercabang menjadi 2 dan berwarna kuning, serta kepala sari berwarna kuning. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu kelengkapan bunga sampai estivasi bunga akan dijelaskan oleh Rofi Permatasari. Kepada Saudari Rofi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah kelengkapan bunga. Teman-teman bisa melihat gambar bagian-bagian bunga pada slide yang telah kami tampilkan. Selanjutnya kelamin bunga. Yang pertama benang sari.
Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Bagian-bagian benang sari meliputi tangkai bunga atau filamen dan kepala sari yang disebut antera. Kepala sari terdiri dari 4 kantong sari atau lokulus. Fungsi dari benang sari sebagai proses perkembangbiakan dan penghasil serbuk sari yang menghasilkan gamet jantan pada tumbuhan. Serbuk sari terbentuk di dalam kantong sari dan jika telah masak, kepala sari pecah dan serbuk sari akan keluar. Yang kedua, putik. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Biasanya terletak pada lingkaran terdalam dari bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Selanjutnya, estivasi bunga. Bagian bunga seperti daun kelopak dan daun mahkota berada pada susunan tertentu ketika masih kuncup. Hal ini disebut estivasi. Contohnya estivasi valvet, valvet induplicat, valvet reduplicat, imbricat, ascending imbricat, descending imbricat, convoluplicat, open, dan quincunxial. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi tentang simetri bunga akan dijelaskan oleh Putri Wulandari. Kepada Saudari Putri dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang simetri bunga. Simetri bunga adalah sifat suatu benda atau bahan yang juga biasa disebut untuk bagian-bagian tumbuh-tumbuhan atau batang, daun, maupun bunga. Jika benda tadi oleh sebuah bidang dapat dibagi menjadi 2 bagian, sedemikian rupa sehingga kedua bagian itu dapat saling menutupi. Jadi, seandainya bidang itu kita jadikan tempat untuk melipat, maka benda tadi dapat dijadikan suatu benda yang setangkup atau simetris. Bunga sebagai suatu bagian tumbuh-tumbuhan dapat pula mempunyai sifat simetris. Berdasarkan bidang simetrinya, bunga terbagi atas yang pertama, asimetris, yaitu bunga yang tidak memiliki bidang simetris. Contohnya bunga tasbih atau Canna hybrida Hort. Yang kedua, setangkup bunga atau monosimetris atau zygomorphos, yaitu bunga yang hanya memiliki satu bidang simetris yang membagi bunga menjadi 2 bagian yang setangkup. Sifat ini ditunjukkan dengan lambang atau anak panah. Bergantung pada letaknya, bidang simetris bunga yang setangkup tunggal dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, setangkup tegak. Jika bidang simetrinya berimpit dengan bidang median, misalnya bunga telang. Kedua, setangkup mendatar. Jika bidang simetriknya tegak lurus pada bidang median dan tegak lurus pula pada arah vertikal, misalnya bunga corydalis. Yang ketiga, setangkup miring. Jika bidang simetrisnya memotong bidang median dengan sudut yang lebih kecil atau lebih besar dari 90 derajat, misalnya bunga kecubung atau Datura metel L. Yang ketiga, setangkup menurut 2 bidang atau ganda. Bilateral simetris atau disimetris, yaitu bidang bunga dapat dibuat 2 bagian yang setangkup menurut 2 bidang simetris yang tegak lurus satu sama lain. Contohnya bunga lobak. Yang keempat, beraturan atau simetris banyak
atau polisimetris, yaitu bunga memiliki banyak bidang simetris. Contohnya bunga lilia gereja atau Liliatum longifolium. Sifat ini ditunjukkan dengan tanda bintang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang bagian-bagian bunga akan dijelaskan oleh Avicenna. Kepada saudara Avicenna dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang bagian-bagian bunga. 1. Kelopak bunga. Kelopak bunga atau calyx merupakan bagian paling luar berwarna hijau, seperti daun atau kecoklatan. Kelopak biasanya berwarna hijau dan kurang menarik apabila dibandingkan dengan mahkota bunga. Kelompok bunga menutupi bagian bunga lainnya ketika belum mekar atau kuncup. Secara morfologi, kelopak bunga atau dan juga bagian-bagian bunga lainnya adalah dan kelopak bunga atau dan juga bagian-bagian bunga lainnya adalah modifikasi dari daun. Tidak semua bunga memiliki kelopak. Selain itu, ada pula bunga yang kelopak dan mahkotanya sukar dibedakan. Sehingga helai perhiasan bunganya disebut sebagai tenda bunga atau tepal. Kelopak bunga juga memiliki fungsi yaitu untuk menutup bunga yang belum siap serta untuk menarik perhatian serangga agar membantu bunga untuk mekar. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota. Pada saat kuncup, kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Sebenarnya, kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Lanjut. Dua, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyebukan bunga dan dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Petal atau kelopak pada mahkota bunga umumnya berjumlah 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. 3. Tenda bunga. Tenda bunga merupakan perhiasan yang berfungsi seperti kelopak bunga dan mahkota bunga, tetapi secara morfologi tidak dapat dibedakan. Helai tenda bunga dinamakan dengan tepal. Lanjut. 4. Kepala putik. Salah satu bagian bunga yang tidak kalah penting adalah putik. Organ ini merupakan alat reproduksi bunga wanita atau biasa disebut dengan ginoseum. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putik terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik,
dan ovarium atau bakal buah. 5. Tangkai putik. Tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Kembali ke moderator. Baiklah, untuk bagian-bagian bunga selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Yang selanjutnya ada benang sari. Bunga memiliki dua organ reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Benang sari bekerja dengan cara mikrosporangium dan spora haploid, yaitu pelepasan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti angin, air, atau serangga. Kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau lainnya. Selanjutnya ada bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji. Sedangkan pada bunga, bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya di dalam bakal buah. Selanjutnya ada bakal buah. Sebenarnya, bakal buah masih satu bagian dengan putik. Namun organ ini memiliki fungsi penting sehingga diklasifikasikan menjadi komponen tersendiri. Bakal buah mengandung sel telur. Bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga atau reseptakel merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya. Meskipun terkena terpaan angin, secara tidak langsung dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Selanjutnya ada daun pelindung. Meskipun tidak semua bunga memiliki daun pelindung, bagian ini berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga atau tempat tumbuhnya kuncup bunga. Sekilas daun pelindung mirip dengan daun, namun letaknya berada pada dasar rangkaian bunga. Selanjutnya ada tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai berfungsi menyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau majemuk. Hal ini biasanya dikondisikan sesuai dengan lingkungan hidup bunga. Baiklah, hanya itu hasil diskusi kami dari kelompok 5. Untuk sesi berikutnya yaitu pertanyaan dan sebagainya, kami persilahkan untuk kembali ke forum diskusi di e-learning. Baiklah, kami dari kelompok 5, jika ada kata-kata yang salah dan perbuatan kami yang tidak berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.